Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizwayu Putri dengan NIM 2401647 akan menjelaskan mengenai analisis unsur ekstrinsik utama yang terdapat pada cerpen pindah rumah. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai hasil analisis, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu sendiri, tetapi mempengaruhi penciptaan atau pemahaman karya tersebut. Nah, unsur ekstrinsik utama merujuk pada faktor-faktor dari luar karya yang secara signifikan membentuk isi, gaya, dan makna karya sastra. Dengan kata lain, unsur ekstrinsik membantu kita memahami karya sastra dalam konteks yang lebih luas. Adapun unsur ekstrinsik utama yaitu yang pertama pengarang. Nah, pengarang adalah pemahaman tentang siapa itu, latar belakangnya, konteks kehidupannya, dan tujuan penulisannya dapat memberikan wawasan penting tentang motivasi. Dan yang kedua yaitu sensitivitas. Nah, sensitivitas ini merujuk pada kepekaan dan kemampuan pengarang dalam merasakan, memahami, dan merespon berbagai fenomena kehidupan emosi dan nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu ada imajinasi. Nah, imajinasi ini adalah kemampuan pengarang untuk menciptakan gambaran mental, ide-ide baru, dan konsep-konsep yang mungkin tidak sepenuhnya ada dalam realitas. Yang keempat yaitu ada intelektual. Nah, intelektual pengarang ini mencakup tingkat pengetahuan, wawasan, pemahaman terhadap berbagai disiplin ilmu, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dan yang terakhir yaitu pandangan hidup. Nah, pandangan hidup pengarang adalah sistem nilai, keyakinan, dan filosofi yang dianut oleh pengarang tentang kehidupan manusia, masyarakat, dan alam semesta. Yang selanjutnya yaitu mengenai gambaran cerpen. Nah, cerpen yang saya analisis berjudul Pindah Rumah, karya Rio Rozalmi, di mana cerpen ini saya ambil dari Kompas yang dipublikasikan pada tanggal 16 April 2025. Adapun gambaran umum dari cerpen ini yaitu cerpen Pindah Rumah karya Rio Rozalmi mengangkat kisah seorang anak bernama Kevin yang harus terus berpindah tempat tinggal bersama kedua orang tuanya. Melalui sudut pandang anak, cerpen ini menyampaikan beragam persoalan sosial, ekonomi, dan psikologis dalam keluarga. Di balik kesederhanaan narasi, tersimpan gambaran getir kehidupan rumah tangga yang diguncang tekanan finansial, konflik emosional, dan ketidakpastian masa depan. Untuk memahami makna lebih dalam dari cerpen ini, diperlukan analisis unsur ekstrinsik yang meliputi latar belakang pengarang, sensitivitas sosialnya, imajinasi yang digunakan, daya intelektual dalam merangkai cerita, serta pandangan hidup yang diseratkan dalam narasi. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai hasil analisis. Yang pertama, pengarang. Unsur pengarang mencakup latar belakang kehidupan, pengalaman pribadi, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial pengarang yang mempengaruhi cara ia menulis dan menyampaikan cerita. Dalam cerpen Pindah Rumah karya Rio Rozalmi, latar belakangnya sebagai seorang pendidik sekaligus kepala sekolah dasar di Pekanbaru memberi pengaruh besar pada narasi yang menggambarkan psikologi anak. Rio Rozalmi juga aktif di forum Lingkar Pena, komunitas sastra yang sering mengangkat isu sosial dan moral. Pengalaman dan lingkungan ini mendorongnya menulis cerita dari sudut pandang seorang anak yang menjadi korban dinamika rumah tangga yang penuh tekanan ekonomi dan konflik dewasa. Yang kedua yaitu sensitivitas sosial. Sensitivitas adalah kepekaan pengarang dalam menangkap masalah sosial yang terjadi di sekitarnya dan menuangkannya dalam karya sastra secara halus namun kuat. Nah, dalam cerpen ini menggambarkan realitas pahit keluarga menengah yang terjebak utang pinjaman online dan gaya hidup yang konsumtif. Rio Rozalmi menunjukkan kepekaannya terhadap nasib anak-anak dalam keluarga disfungsional yang sering harus berpindah rumah tanpa penjelasan, menyaksikan pertengkaran, dan belajar menyesuaikan diri meski hatinya terluka. Nah, melalui tokoh Kevin, anak laki-laki yang menjadi saksi bisu dari kepindahan rumah yang berulang tanpa alasan jelas, pembaca diajak menyelami betapa rumit dan membingungkannya dunia orang dewasa di mata seorang anak kecil. Yang ketiga yaitu imajinasi penulis. Imajinasi adalah daya cipta pengarang dalam menghidupkan cerita melalui simbol, metafora, dan suasana yang membangun makna dan emosi. Imajinasi dalam cerpen ini ditampilkan bukan dalam bentuk fantasi atau khayalan, melainkan melalui metafora dan simbol yang kuat. Seperti pada istilah perangkat jemala yang menyiratkan simbol pelarian batin, kapal pecah yang menggambarkan kondisi rumah tangga yang hancur, dan langit marun yang melukiskan suasana batin yang bergolak. Nah, di mana
Hal ini memperlihatkan daya imajinatif Rio dalam mengekspresikan emosi tokoh. Imajinasi digunakan untuk memperdalam suasana dan konflik batin, sehingga pembaca tidak hanya memahami peristiwa, tapi juga merasakan kedalaman emosi yang dialami oleh tokoh. Yang keempat, yaitu intelektual penulis. Nah, unsur intelektual ini mencerminkan kedalaman pemikiran pengarang dalam membangun tema, konflik, dan pesan sosial atau filosofis. Nah, cerpen ini secara cerdas mengangkat tema kehancuran moral orang dewasa dan dampaknya pada anak. Meski disampaikan dari sudut pandang seorang anak, narasi yang terdapat pada cerpen ini tetap tajam dan kritis terhadap gaya hidup konsumtif, kekerasan simbolik, dan ketidakjujuran dalam rumah tangga. Pengarang juga berhasil menyajikan ketegangan sosial tanpa perlu menjelaskan secara gamblang, melainkan melalui adegan dan dialog yang natural. Penulis menyisipkan kritik sosial dan refleksi moral tanpa bersifat menggurui. Ia memberi ruang kepada pembaca untuk menyimpulkan sendiri dengan memanfaatkan konflik yang natural dan dialog yang bersifat realistis. Baiklah, yang terakhir yaitu pandangan hidup. Pandangan hidup merujuk pada nilai-nilai, keyakinan atau sikap pengarang terhadap kehidupan yang dapat terbaca melalui alur cerita dan sikap tokoh-tokohnya. Pandangan hidup Rio Rozalmi dalam cerpen ini adalah humanisme yang berpihak pada anak dan perempuan. Ia menyoroti pentingnya ketahanan batin dan hubungan emosional dalam menghadapi tekanan sosial ekonomi, di mana tokoh ibu digambarkan kuat namun terluka, dan tokoh anak yang digambarkan peka namun terpendam. Cerpen ini menyeratkan bahwa keluarga bukanlah sekedar tempat tinggal, tetapi ruang batin yang jika rusak akan melukai seluruh penghuninya. Penulis juga ingin menyampaikan bahwa kekuatan seorang anak dalam menghadapi trauma bisa tumbuh dari kasih sayang yang tulus, bukan hanya dari stabilitas materi semata. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa cerpen Pindah Rumah karya Rio Rozalmi mencerminkan kekuatan unsur ekstrinsik yang mendalam, di mana latar belakang pengarang sebagai pendidik dan aktivis sastra membentuk narasi yang empatik terhadap psikologi anak. Sensitivitas sosialnya tergambar jelas melalui konflik keluarga dan tekanan ekonomi yang dialami oleh tokoh. Imajinasi pengarang terlihat dalam penggunaan simbol dan metafora yang menggugah. Intelektualitasnya terwujud dalam kritik sosial terhadap budaya konsumtif dan gaya hidup yang berpura-pura kaya. Sementara itu, pandangan hidup humanis penulis tampak melalui harapan akan kekuatan kasih sayang dalam keluarga, terutama hubungan antara anak dan ibu. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai hasil analisis terhadap unsur ekstrinsik utama pada cerpen Pindah Rumah karya Rio Rozalmi. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.